Baik, kita mulai teman-teman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibina al-Mustafa, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, Alhamdulillah, puja dan syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama berhadir dalam pembelajaran kita pada malam hari ini yang insya Allah diberkahinya dan insya Allah juga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam tak lupa dan tak luput kita selalu haturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada para keluarga beliau, dan juga umat yang senantiasa mengikuti jejak sunnah dan dakwah beliau hingga akhir zaman kelak. Baik teman-teman semua, ahlan wa sahlan bikum jami'an. Kita kembali bertemu pada pembelajaran kali ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Oke, sedikit flashback pada pembelajaran yang lalu kita telah mengenal apa itu yang pertama adalah isim ya, isim kalimat isim. Setiap nama orang, kata benda, nama hewan, nah nama tumbuhan, pohon dan lain sebagainya entah itu yang bernyawa atau yang tidak bernyawa, itu disebut dengan kalimat isim. Itu disebut dengan kalimat isim. Baik, itu yang pertama. Lalu di sini kalimat isim jenisnya dari sisi laki-laki dan perempuannya dibagi menjadi dua ya teman-teman ya. Ada yang mudzakkar itu berarti isim yang laki-laki, ada yang muannats itu berarti adalah isim yang perempuan. Baik. Cara membedakannya gimana Ustadz? Perempuan dan laki-laki ini. Maka ada satu cara ya teman-teman ya yang paling mudah ya teman-teman yaitu dilihat di akhir katanya. Jika di akhir katanya itu ada tak marbutoh ya teman-teman ya, tak bulat itu di akhir katanya. Misal saya contohkan satu, madrasatun, madrasatun. Nah, tun itu kan tak marbutoh itu di akhirnya maka fik otomatis dia adalah isim yang berjenis perempuan atau mu'annats. Tetapi jika tidak ada itu, tidak ada tak marbutohnya itu, misal masjidun, misal lagi apa misal babun, miftahun, terus apa kolamun, kitabun. Nah, itu tadi, maka tidak ada tak marbutohnya kan? Nah, maka itu adalah isim yang berjenis laki-laki. Baik, itu yang kedua. Lalu yang ketiga teman-teman, bahwasanya isim, pembagian isim lagi dibagi menjadi dua lagi teman-teman, dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama apa teman-teman? Yang pertama adalah isim ma'rifat. Yang pertama adalah isim ma'rifat. Oke, isim ma'rifat. Apa itu isim ma'rifat? Gampangannya. Gampangannya secara bahasa Indonesianya isim yang berarti khusus. Ciri-cirinya gimana Ustadz? Isim ma'rifat itu Ustadz. Nah, ciri-cirinya teman-teman, isim ma'rifat ada alif lam di awalnya. Nah, misal al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, lalu apa? Al-babu, al-qalamu. Nah, itu berarti dia adalah isim yang berjenis ma'rifat. Ya, dia berarti adalah isim yang berjenis ma'rifat. Lalu teman-teman, yang kedua ada isim yang namanya isim nakiroh. Jadi isim nakiroh. Secara gampangannya, secara Indonesianya, nakiroh itu adalah berarti umum, teman-teman. Umum, dia umum ya, teman-teman dia umum. Tidak tahu itu rumahnya siapa, nah maka baitun. Tidak tahu itu masjid yang mana, umum saja, semua masjid mungkin dipukul rata, dan namanya masjidun. Nah, ciri-cirinya bagaimana Ustadz? Kalau yang isim nakiroh, dia bertanwin. Ya teman-teman ya, dia bertanwin. Nah, semisal di sini teman-teman bisa dilihat di layar, di halaman 16 ini, di sini ada al-qomaru. Nah, dia ada alif lamnya di sini. Otomatis al-qamaru di sini dia adalah isim ma'rifat. Tahu dari mana? Ustadz, kok ini isim ma'rifat? Karena ada alif lam di awalnya.
Lalu isim nakiroh dia adalah isim yang tidak ada alif lamnya, tetapi apa? Dia bertanwin. Contohnya jadidun, jadidun, jadidun. Di sini dia ada tanwinnya, maka dia adalah isim nakiroh. Dan kaidah teman-teman ya, satu kaidah yang harus teman-teman ingat sampai nanti selamanya, bahwasanya alif lam dan tanwin itu tidak bisa menyatu selamanya teman-teman, nggak bisa ada alif lam ada tanwin itu hukumnya tidak boleh salah. Misal saya contohkan al qamarun, nah maka tidak boleh teman-teman, jadi kan bingung, oh ini nakirah apa ma'rifat ini, kok bisa dua-duanya. Nah itu tidak boleh teman-teman ya, dipilih salah satu. Kalau dia ada alif lamnya, maka tidak boleh bertanwin, berarti isim ma'rifat. Kalau dia ada tanwinnya, maka tidak boleh beralif alif lam. Karena apa? Dia isim nakirah. Baik. Sekarang yang keempat, teman-teman, antara isim ma'rifat dan isim nakirah ini kan baru kalimat isim ya, teman-teman ya. Agar menjadi kalimat yang sempurna, satu kalimat sempurna, itu namanya adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, teman-teman tulis ya, dicatat itu, dicatat jumlah ismiyah. Nah, bagaimana jumlah ismiyah itu? Jumlah ismiyah adalah setidaknya kalimat tersebut terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, minimal dua kata. Misal, al-baitu jamilun. Nah, ini kan dua kata. Nah, dengan adanya dua kata ini, teman-teman, nah ini otomatis fix dia telah menjadi kalimat sempurna. Namanya apa tadi kalimat sempurna? Jumlah ismiyah. Dia terdiri dari dua kata isim. Yang pertama, susunan pertama, dia wajib isim ma'rifat. Kedudukannya di situ, kedudukannya teman-teman ya, karena setiap kata di dalam bahasa Arab itu berkedudukan. Dan itu nanti yang akan menentukan harokat terakhirnya, teman-teman. Nah, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab ya. Jadi, harokat terakhir di dalam bahasa Arab itu enggak asal-asalan. Ada kaidahnya, ada pola fikirnya. Nah, makanya ini saya ajak teman-teman untuk familiar dulu ini. Nah, tadi teman-teman ya, misal saya contohkan, al-baitu jamilun. Al-baitu di situ adalah kalimat isim yang pertama, dia wajib ma'rifat, teman-teman. Berarti apa? Harus ada alif lamnya. Nah, kedudukannya teman-teman, dia sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Saya ulangi lagi, kedudukannya yang pertama, setiap kata di awal kata, setiap yang pertama kali muncul, setiap yang paling pertama di depan, dia dinamakan mubtada. Dan dia wajib apa teman-teman? Wajib ma'rifat. Satu. Yang kedua, dia wajib dhammah, teman-teman. Nggak boleh dhammatain ya, karena tadi sudah ada alif lamnya, maka dia wajib dhammah. Nah, nggak boleh dibaca al-baita, al-baiti, nggak boleh teman-teman. Wajib pakai dhammah. Al-baitu, al-baitu, al-baitu. Nah, karena dia rofa, karena dia marfo. Tapi itu nanti dulu teman-teman. Yang harus teman-teman tahu tadi, setiap awal kata dia harus isim ma'rifat, kedudukannya menjadi mubtada dan dia harus dhammah. Nah, itu dulu. Lalu teman-teman, kata setelahnya al-baitu tadi kan sudah kan jadi mubtada. Kata setelahnya yang kedua jamilun, dia menjadi khobar. Nah, kedudukannya menjadi khobar. Ditulis ya teman-teman ya, ditulis ya, dicatat ya itu supaya tidak apa, biar paham, biar betul-betul paham ya. Tadi jamilun, al baitu jamilun, yang kedua ini jamilun ini dia sebagai khobar pelengkap dari keterangan yang pertama. Al baitu, oh iya rumah. Rumah kenapa? Ada apa dengan rumah? Jamilun. Nah, rumah itu indah. Nah, jamilun di sini kedudukannya menjadi khobar. Khobar wajib dengan isim nakiroh. Berarti dia tidak beralif lam, akan tetapi dia bertanwin. Harokatnya apa Ustadz? Harokatnya teman-teman, dia menggunakan dhammatain. Tidak boleh pakai kasrotain, tidak boleh pakai fathatain. Jadi salah kalau teman-teman membacanya al-baitu jamilan, salah.
Al-baitu jamilin. Salah. Yang betul gimana Ustaz? Yang betul adalah al-baitu jamilun. Al-baitu jamilun. Nah, jadi susunan kata ya teman-teman ya, dua tadi, mubtada dan khobar, itu harus menggunakan dhammah yang pertama, terus khobarnya harus menggunakan dhammatain. Baik. Kita lanjutkan teman-teman pembelajaran kita. Di sini ada najmun an-najmu. Artinya bintang ya teman-teman ya. Terus ini ada rojulun ar-rojulu. Ini laki-laki dewasa. Nah ini isim nakirohnya. Terus kemudian isim ma'rifatnya di depannya teman-teman ya. Dikun ad-diku. Ad-diku. Ini salah harokat. Ad-diku. Lalu ada ini ayam jantan ya teman-teman ya. Ada talibun, talibun, ada at-talibu, at-talibu. Ini artinya adalah siswa laki-laki. Taib. Lalu di sini kita baca bersama. Nah ini teman-teman, jadi penulis pengarang buku Syekh Abdurrahim itu memberikan kita ini seperti kalimat-kalimat seperti ini. Supaya apa? Supaya kita terbiasa terlebih dahulu dengan harokat-harokat dan cara membaca yang benar terlebih dahulu. Nah nanti ada diet yang tidak pakai harokat. Nah ketika ada harokat seperti ini kita perhatikan betul-betul teman-teman ya. Saya bacakan. Nanti bisa teman-teman tulis ya artinya di bukunya teman-teman masing-masing atau yang pakai PDF di buku tulisnya ya. Rokmul awal yang pertama an-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Lalu yang kedua ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu, laki-laki dewasa itu berdiri. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis. Hulwun artinya manis ya teman-teman ya. Nomor 4, at-talibu maridun. Siswa laki-laki itu sakit. Maridun artinya sakit teman-teman ya. Sakit, sakit ya. Ad-diku jamilun. Ayam jantan itu bagus. Nomor 6, ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. Ad-daftaru artinya buku tulis ya teman-teman ya. Baik. Yang ketujuh, at-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Nah, ghaniyun di sini artinya kaya ya teman-teman ya. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukan ini artinya adalah toko teman-teman. Toko ya, toko. Toko itu terbuka. Al-waladu faqirun. Anak kecil itu fakir. Yang 10, at-tufahu ladzidun. Buah apel, tufah itu artinya buah apel ya teman-teman ya. At-tufahu ladzidun. Buah apel itu lezat. Nah, ladzidun, ladzid di sini artinya adalah lezat ya teman-teman ya. Nah, tayyib. Tadi an-najmu ba'idun, ba'idun jauh ya teman-teman ya. Ini sudah ada insya Allah ya di buku di kosakata yang saya suruh hafalkan itu. Hulwun, hulwun, hulwun kayaknya belum ada teman-teman. Hulwun ini artinya manis, manis ya teman-teman ya. As-sukkaru hulwun, gula itu manis. Tayyib. Mariyudun, mariyudun artinya sehat ya teman-teman ya. Mariyudun artinya sehat. Ad-dik, ini sudah ada ya. Lalu ad-daftar, ini belum ada teman-teman sepertinya. Ad-daftar, ini artinya buku tulis teman-teman. Ad-daftaru artinya adalah buku tulis. Lalu at-tajiru sudah ya ghaniyun. Nah, ghaniyun ini belum ada teman-teman. Ghaniyun ini artinya adalah kaya. Kaya, lawan kata dari fakir. Ghaniyun. Nah, ini lawan kata dari fakir. Lalu ad-dukanu, ad-dukanu, ad-dukanu ini adalah artinya toko, teman-teman. Toko ya, toko. Lalu fakir, fakir ya, fakir ya. Di bahasa Indonesia juga artinya fakir. Lalu di sini ada at-tufahu, artinya adalah buah apel, teman-teman. Buah apel ladzidun, lezat, enak ya teman-teman ya, lezat. Baik. Kemudian yang terakhir, at-tabibu tawilun.
Nah, dokter itu tinggi. Tawilun artinya tinggi, teman-teman. Tawil artinya tinggi. Tawilun tinggi. Wal mariyudhu qasirun. Dan orang yang sakit, al mariyud artinya orang yang sakit, teman-teman ya. Orang sakit, qasirun. Qasir itu artinya adalah pendek, lawan kata dari tawil. Baik. Naam. Coba Dari kecil. Mariulun sakit kalau ya betul Mas Lukman. Mariulun artinya sakit. Naam, afwan Ustaz. Bisa Pak Riko praktek. Oh, taib. Naam. Taib. Silakan Pak Riko. Taib. Mana? Silakan open mic Pak Riko, dibuka mic-nya. Taib. Ya. Tanya deh Mas. Buka. Yang mana, Zat? Raqmul awal Pak Riko. Iqra. Nah, ini dibacalah. Taib. Ini Pak Riko yang saya ada kursornya itu. Al-babu. Naam. At-tajiru. Taib. An-najimu. An-najmu. Taib. Al-qamaru. Naam. Ad-diku. Naam. Al-ma'u. Naam. As-sariru. Naam. Al-baitu. Hasanan. Al-masjidu. Hasanan. Ya. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Taib. Hasanan. As-sukkaru. As-sukkaru. Taib. Al-akhir. Al-waraku. Al-waraku. Taib. Masya Allah. Mumtazun jiddan. Ini Pak Riko. Sekali lagi Pak Riko. Ada yang kedua. Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibah. Nah, di sini Pak Riko, ini kan tadi kan kita sudah sepakat ya bahwasanya kalimat isim itu, jumlah ismiyah itu tersusun dari dua kata. Yang pertama ada mubtada, yang kedua ada khobar. Sedangkan Pak Riko di sini titik-titik ini yang hilang adalah mubtadanya Pak Riko. Coba Pak Riko kita coba dicari Pak Riko mubtada yang cocok untuk khobar-khobar berikut. Ya, coba nomor 1 Pak Riko. Rokmul awal. Berarti yang isim ma'rifat, Zat? Ya, yang isim ma'rifat, betul. Ghaniyun. Ghaniyun ini apa dulu Pak Riko? Yang tadi, yang di atas tadi. Kaya, Zat? Ya, berarti apa Pak Riko kira-kira mubtadanya ini? Diisi apa ini yang cocok ini? At-tajiru. Masya Allah. Atani Pak Riko, atani. As-sukkaru. Masya Allah. At-talith Pak Riko. Maridun. At-talibu. At-talibu. Tayyib. Ar-rabi'. At-tuffahu. At-tufahu. Tayyib. Al-khamis. At-tabibu. At-tabibu. Tayyib. As-sadis. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Masya Allah. Al-mudarrisu qasirun. Apa Pak Riko artinya? Al-mudarrisu qasirun. Guru itu pendek. Masya Allah. Hasanan. Ahsantum. Masya Allah. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khaira. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa Pak Riko ya. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Al-an, ats-tsalits, yang ketiga teman-teman. Di sini ada ikhtar kalimatan minal qa'imati al-ba' tunasib al-kalimah allati fil qa'imah al-alif.
Silahkan mencari ya di sini ya kalimat yang sesuai dari dari rum yang alif ini. Silahkan disilang ke mencari ya teman khobar yang sesuai. Nah, jadi kan yang alif ini mubtada'nya teman-teman ya. Lalu yang ba ini khobarnya. Khobarnya. Silahkan dicari yang sesuai. Taib. Nurhaliza, ada? Nurhaliza, hadirah? Hadirah Ustaz. Taib. Rakm al-awwal, Naam at-talibu. Ustaz. At-talibu maridun. At-talibu mariyadun. Taib. Ad-dukkanu Ad-dukanu maftuhun. maftuhun. Taib. Teman-teman sambil menyilangi juga ya teman-teman ya. Sambil diisi juga ya. Sambil diisi juga. Yang pakai PDF ya. Berarti ya menyimak ya teman-teman ya. Menyimak. Taib. At-tufahu At-tufahu ladidun. ladzidun. Taib. Al-ma'u Al-ma'u harun. al-ma'u harun. Taib. Al-hajaru Al-hajaru saqilun. thaqilun. Taib. Thaqil. Taib. Al-qalamu Al-qalamu maksurun. مكسور. طيب ممتازة. محاولة جيدة جدا منك يا أختي. طيب بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. Syukran Ustaz. طيب طيب عبد العزيز. السلام عليكم أستاذ. نعم. طيب تفضل يا عبد العزيز. نعم. izin hanya menyimak Ustaz lagi sebentar. Masya Allah. Taib. Barakallahu fiik. Ukhti Tia. Masya Allah. Walau di tempat kerja tapi masih menyempatkan diri. Masya Allah. Ini luar biasa teman-teman ya. Kita harus contoh semangat dari saudari kita. Taib. Sekarang al-an al-kalimatu al-jadidah. Nah, ini kosakata baru ya teman-teman ya. Hulwun artinya manis teman-teman ya. Hulwun artinya manis. Taib. Pak Riko izin salat dulu. Taib. Tafadhal min fadlik. Hulwun artinya manis ya teman-teman ya, manis. Lalu mariok, mariok ini artinya sakit teman-teman ya. Mariok artinya sakit. Mariodun. Taib. Lalu ad-dukan, ad-dukan atau dukan. Itu artinya adalah toko ya teman-teman ya, toko ya, tempat berbelanja itu dukan. Ad-dukanu. Taib. Ghani, ghani, ghani kaya ya teman-teman ya, kaya. Ghani, at-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Taib. Tawil, tawilun panjang atau tinggi ya teman-teman ya. Dua-duanya bisa. Panjang artinya juga tawil. Tinggi artinya juga tawil. Rajulun tawilun. Lelaki yang tinggi. Taib. Fakirun, fakir ya teman-teman ya. Di bahasa Indonesia juga fakir. Taib. Qasir, qasirun artinya pendek ya teman-teman ya. Pendek. Qasir. Taib. At-tufahu tadi ya. Buah apel ya teman-teman ya. Sudah kita jelaskan. Taib. Masya Allah. Kita lanjut teman-teman. Di sini ada al-hurufu al-qamariyah. Al-qamariyah. Di sini ada wal hurufus syamsiyah. Nah, jadi cara membaca alif lam di dalam huruf-huruf hijaiyah ya teman-teman ya, dari A sampai Ya itu dibagi menjadi dua teman-teman. Yang harus teman-teman pahami, cara membaca alif lam itu dibagi dua dalam huruf-huruf hijaiyah. Nah, di sini ada al-huruful qamariyah. Yang pertama ada huruf qamariyah. Namanya adalah huruf-huruf qamariyah, yaitu apa? Alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Tayyib. Nah, yang mana huruf-huruf ini 1 sampai 14 ini teman-teman, itu dia dibacanya alif lamnya dengan apa? Dengan jelas, dengan jelas. Nah, itu namanya adalah huruf qamariyah. Dia dibaca dengan jelas. Sal, alif, al-abu.
Lalu al-babu, alif lam bertemu dengan huruf-huruf ini ya teman-teman ya, yang 1 sampai 14 ini. Alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya ini. Nah, alif lam jika bertemu dengan huruf-huruf ini maka dibaca dengan jelas. Al-abu, al-babu, al-jannatu, al-himaru, al-khubzu, al-ainu, al-ghada'u, al-famu, al-qamaru, al-kalbu, al-ma'u, al-waladu, al-hawa'u, al-yadu. Nah, dibacanya dengan jelas ya, teman-teman. Al itu terdengar dengan jelas, dibaca dengan jelas. Nah, ini sampai sini paham ya, teman-teman ya. Itu namanya adalah huruf-huruf al-qamariyah. Nah, sementara huruf-huruf syamsiyah, al-huruf syamsiyah, huruf-huruf yang syamsiyah, misal ini ya teman-teman ya, ta, ta, dal, za, ro, za, sin, shin, sod, do, to, lo, lam, nun. Nah, ini semua teman-teman dari nomor 1 sampai nomor 14 ini. Nah, jika alif lam bertemu dengan huruf-huruf ini, maka alif lam tidak dibaca jelas, akan tetapi langsung masuk atau diidghamkan kepada huruf-huruf yang ada di depan. Bukan diidghamkan ya, ditasdidkan, langsung masuk kepada huruf-huruf yang ada di depannya tersebut. Misal at-tajiru, ya kan? At-tajiru. Maka tidak boleh dibaca al-tajiru. Tidak boleh, teman-teman ya, tidak boleh ya. Karena apa? Ta termasuk huruf syamsiyah, mengharuskan alif lam yang ada di belakangnya tidak dibaca dengan jelas, akan tetapi ditasdidkan masuk kepada huruf setelahnya. At-tajiru. Lalu at-taubu, at-taubu, ad-diku, az-zahabu, ar-rajulu, az-zahratu, as-samaku, asy-syamsu, as-sadru, ad-dhaifu, at-talibu, adh-dhuhru, al-lahmu, an-najmu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Inilah perbedaan antara al-huruf al-qamariyah dan al-huruf asy-syamsiyah. Nah, jika yang qamariyah dibaca dengan jelas, al-babu, al-baitu, nah al-masjidu. Jika huruf syamsiyah dia dibacanya dengan apa? Dengan tasdid ya, ditasdidkan kepada huruf-huruf setelahnya. At-tajiru, maka tidak boleh dibaca al-tajiru, al-thawbu, tidak boleh teman-teman. Karena itu adalah huruf-huruf syamsiyah. Baik. Ini insya Allah tidak usah dihafalkan, cuman dirasakan aja teman-teman, ini dirasakan aja, misalnya cocok atau tidak cocoknya. Nah, dengan kita sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering berinteraksi dengan bacaan-bacaan Arab ya, insya Allah akan refleks dengan sendirinya ya teman-teman ya. Tayyib. Al-an tamrin iqra al-kalimata al-atiyata waktubha mura'iyan qaidan nutki al-hurufil qamariyah wa syamsiyati. Tayyib. Kita coba Ummu Arifayati hadirah, anti ma'ana, ada Ummu Arifayati? Tayyib. Delia, ada Delia? Delia? Hadir Ustaz. Tayyib, iqra'i ya Delia, iqra'i. Naam Ustaz. Al-baitu, Naam, ad-diku, naam, al-mudarrisu, naam, al-babu, naam, at-talibu, naam. as-sukkaru, Tayyib. ad-daftaru. Naam, jazakillah khaira, jazakillah khaira. Tayyib. Naam. Faris Sulaiman, akhi Faris Sulaiman, hadir. Alhamdulillah, ما bi'aunillah. شاء الله كيف حالك يا أخي Khair alhamdulillah wa ما kaifa شاء anta Ustaz? الله بخير والحمد لله والله أنا أشتاق بك يا أخي Wa ana aidon Ustaz. ما شاء الله طيب 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 طيب
ولكن أنت بخير نعم. Alhamdulillah. الحمد لله الحمد لله. طيب تفضل يا أخي الكريم اقرأ هذه الكلمة. Nah, Ustaz, Bismillah. Al-akhu, نعم. ar-rasulu, طيب. al-wajhu, نعم. as-sadiqu, طيب. al-Qur'anu, ممتاز جدا. as-salatu, نعم. al-Ka'batu. الكعبة. طيب جزاكم الله خيرا ما شاء الله ممتاز جدا. نعم. أخي لقمان لقمان حكيم أنت حاضر يا أخي لقمان؟ الحمد لله موجد من أول أستاذ. إن شاء الله تفضل يا أخي الكريم اقرأ هذه الكلمة. الرئيس، نعم. الإصبع، طيب. الصابون، نعم. الزفر، نعم. الفجر، نعم. طيب. الظهر، طيب. العصر، نعم. المغرب، طيب. والعشاء. العشاء. طيب ممتاز جدا محاولة جيدة وطيبة. الله جزاكم يعطيك الله العافية يا أستاذ. خيرا. آمين وإياكم يا أخي. نعم. طيب. Baik, teman-teman. Alhamdulillah, kita sudah sampai sekarang di Ad-Darsu Ar-Rabi'. Sebelum kita masuk ke Ad-Darsu Ar-Rabi', pembelajaran yang keempat, coba teman-teman dari pembelajaran yang lalu-lalu dilihat lagi, adakah yang ingin ditanyakan atau adakah yang belum dipahami. Sebentar teman-teman ya, kita lihat di sini. Kayaknya ada kosakata yang baru. Sebentar, kami teliti dulu. Nanti kalau ada silahkan diartikan ya teman-teman ya. Al-baitu, rumah, adikku ayam jantan, al-mudaris guru sudah. Al-akhu artinya adalah saudara laki-laki ya teman-teman ya. Al-akh, 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 al-akhu artinya adalah saudara laki-laki. Ar-rasul ya, rasul ya teman-teman ya, rasul. izin live dulu Ustaz. Taib. Fadlan. Ya, taib. Ummu Gifari, nah, silahkan. Al-wajhu artinya wajah ya teman-teman ya, wajah ya. Al-wajhu artinya wajah. As-sadiq, as-sadiq artinya adalah teman ya teman-teman ya. As-sadiq artinya adalah teman. Taib. Al-Qur'an ya, Al-Qur'an ya teman-teman ya, Al-Qur'an. As-salatu artinya salat ya teman-teman, salat. Al-Ka'batu artinya Ka'bah, Ka'bah. Ar-Ra'su artinya adalah kepala ya teman-teman ya. Al-Isba' artinya jari ya teman-teman ya, jari. As-Sabun artinya sabun ya teman-teman, sabun. Az-Zufru artinya kuku ya teman-teman ya, kuku yang ada di jari, kuku. Al-Fajru artinya fajar, teman-teman ya, fajar. Az-Zuhru, zuhur, salat zuhur. Al-Asru, asar, waktu asar. Al-Maghribu, maghrib. Al-Aisya'u, ya, di sini isya ya teman-teman ya, salat isya. Baik. Kemudian yang di sini teman-teman. Nah, dilihat yang di huruful qamariyah dan syamsiyah tadi. Al-abu artinya adalah ayah ya teman-teman, ayah. Atajiru sudah. Al-babu pintu sudah. At-thawbu di sini artinya pakaian teman-teman, pakaian. At-thawbu artinya adalah pakaian. At-thawb. Baik. Al-jannah, jannah ya teman-teman ya, surga ya. Ya, silahkan Ummu Arif Hayati izin sholat. Baik. Ad-dik ayam jantan, al-himar sudah. Al-dhahab, al-dhahab
Az-zahab ya teman-teman ya, zahab, zahab. Mas. Baik. Mas. Nah, emas ya teman-teman ya. Sahih, Masya Allah. Ba'i'udz zahab. Nah, penjual emas. Masya Allah. Baik. Al-khubzu di sini artinya adalah roti. Roti ya teman-teman. Roti. Baik. Ar-rajulu laki-laki dewasa ya. Sudah. Al-ainu. Ain teman-teman ya. Mata ya. Mata. Al-ain. Al-ain. Al-ainu. Mata artinya. Az-zahrah artinya adalah bunga ya teman-teman ya. Bunga. Az-zahratu artinya adalah bunga. Kemudian al-ghada'u artinya adalah makan siang, teman-teman. Al-ghada artinya adalah makan siang. As-samaku artinya adalah ikan, teman-teman. Ikan ya, ikan. Tayyib. Al-famu artinya adalah mulut. Al-famu artinya adalah mulut. Asy-syamsu artinya adalah matahari, teman-teman ya. Matahari. Tayyib. Kemudian al-qamaru di sini artinya adalah bulan. As-sadru di sini artinya adalah dada, teman-teman, dada. Al-kalbu sudah ya, kita sudah artikan kemarin. Ad-dhaifu artinya adalah tamu, teman-teman, tamu, tamu. Ad-dhaifu artinya tamu. Al-ma'u artinya adalah air. Al-ma'u artinya adalah air. At-talibu sudah ya, siswa ya. Al-waladu sudah. Az-zuhru, az-zuhru pundak ya teman-teman ya, pundak ya, zuhrun, zuhrun, tayyib pundak. Al-hawa'u artinya cuaca teman-teman. Al-hawa'u cuaca, tayyib. Al-lahmu artinya adalah daging teman-teman, daging ya. Al-lahmu artinya daging. Al-yadu artinya tangan teman-teman, tangan. Al-yadu artinya tangan. Tayyib, an-najmu sudah ya, bintang. Tayyib. Nah, ini apa namanya? Kosakata-kosakata yang baru ya. Nah, nggak apa-apa teman-teman, nanti kalau ada teman-teman yang belum tahu nanti bisa tanyakan ya, langsung tanyakan di grup atau Japri juga bisa. Nah, sementara seperti ini dulu. Tayyib. Kita langsung masuk teman-teman ke ad-darsu ar-rabi', ke pelajaran yang keempat. Baik. Diperhatikan teman-teman, ini akan menjadi pembahasan yang lumayan panjang penjelasannya. Di sini ada kata al-baitu. Al-baitu. Lalu di sini ada fil baiti. Di sini ada al-maktabu. Di sini ada alal maktabi. Di sini ada al-masjidu. Fokus kepada harokat terakhir ya teman-teman ya. Fokus kepada harokat terakhir. Di sini ada kata fil masjidi. Di sini ada kata as-sariru. Di sini ada kata alas sariri. Tayyib. Nah, teman-teman, di sini ada fi, ada ala. Ada fi, ada ala. Fi dan ala ini disebut dengan huruf jar, teman-teman. Huruful jarri. Nah, huruful jarri. Nah, gampangannya supaya tidak susah teman-teman mengingatnya, maka kita permudah saja menjadi huruf jar. Huruf jar. Baik. Huruf jar, teman-teman, hanya masuk kepada kalimat isim. Ingat-ingat. Huruf jar hanya masuk kepada kalimat isim. Baik. Dan dia, teman-teman, dia merusak harokat terakhir dari kalimat isim tersebut. Ketika kalimat isim kemasukan atau dia didahului oleh huruf jar, fi dan ala ini, maka yang tadinya harokatnya dhammah, mau tidak mau teman-teman, mau tidak mau harokat dhammah ini harus dilengserkan, harus dihilangkan, dia tidak boleh dhammah, diganti dengan kasroh teman-teman. Nah, diganti dengan kasroh. Dia wajib ya teman-teman ya, wajib kasroh. Dia tidak boleh dhammah lagi. Makanya di sini ada al-baitu,
Nah, lalu di sini fil baiti. Nah, ini pengarang Syekh Abdurrahim pengen kita mengerti ini. Setiap ada fi, setiap ada ala yang dia masuk kepada kalimat isim, maka harokat terakhir yang tadinya dhammah menjadi kasroh. Kenapa demikian Ustadz? Kenapa kok bisa tiba-tiba menjadi kasroh? Karena kemasukan huruf jar, teman-teman. Nah, fi dan ala ini adalah huruf jar. Fi artinya adalah di atau di dalam. Sementara ala artinya adalah di atas. Fil baiti, di dalam rumah. Fil masjidi, di dalam masjid. Alal maktabi, di atas meja. Alas sariri, di atas ranjang. Nah, tadi. Nah, itu ya teman ya. Insya Allah difahami ya teman-teman ya. Nah, ya analoginya teman-teman ya. Yang tadinya dia dhammah, ketika dia kedatangan kemasukan tadi huruful jar, maka dhammah itu harus dilengserkan teman-teman. Dhammah kan di atas. Nah, dia harus lengser, dia harus turun. Nah, diingat-ingat itu teman-teman kunci mengingatnya, lengser, turun. Turun ke paling bawah. Harokat paling bawah apa? Nah, kan kasroh. Ya kan? Kasroh kan? Jadi, inti kunci kata kuncinya supaya mudah kita mengingat adalah lengser. Lengser kan? Setiap ada fi, ala, nah ini huruf jar ya, huruf jar tadi. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Maka harokat isim setelahnya yang tadinya domah harus lengser. Diganti menjadi apa? Diganti menjadi kasroh. Baik. Kita baca teman-teman yang ba, al-ba. Aina Muhammad. Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Aina artinya di mana teman-teman ya. Kemarin kita sudah ada a. A atau hal artinya apakah. Ma artinya apa. Man artinya siapa. Sekarang aina teman-teman. Aina artinya adalah di mana. Nah, berarti sudah punya kata tanya berapa teman-teman? Ma artinya apa. Man artinya siapa. A artinya apakah. Sekarang ada aina. Aina artinya adalah di mana. Berarti sudah punya 4 ya teman-teman ya. 4 kata tanya di dalam bahasa Arab. Nah, ini harus dipraktekkan teman-teman. Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia ada di dalam ruangan. Dia di dalam ruangan. Nah, huwa di sini artinya dia ya teman-teman ya. Huwa artinya dia. Fi di dalam ghurfah ruangan. Nah, aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia ada di dalam ruangan. Aina Yasirun, di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia di dalam hammam. Hammam artinya kamar mandi, teman-teman. Al-hammam artinya kamar mandi. Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Nah, hiya teman-teman di sini kenapa kok jadi hiya? Kenapa kok enggak huwa? Karena di sini Aminah adalah perempuan, teman-teman. Jadi dia untuk perempuan adalah hiya. Tapi dia untuk laki-laki, teman-teman, adalah huwa. Kenapa di sini huwa? Karena di sini laki-laki. Yasir kan laki-laki, teman-teman. Kenapa di sini huwa? Karena Muhammad laki-laki. Kenapa di sini hiya Ustadz? Karena Aminah adalah perempuan. Nah, diingat-ingat ya teman-teman ya. Huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Hiya fil matbakhi. Dia di dalam dapur. Al-matbakh artinya adalah dapur, teman-teman. Ainal kitabu? Ainal kitabu? Di mana buku? Huwa 'alal maktabi. Dia ada di atas, meja. Nah, kenapa di sini huwa? Karena al-kitabu adalah jenis kata kalimat isim yang laki-laki.
Dari mana Ustadz tahu Alkitabu laki-laki Ustadz? Karena tidak ada tak marbutohnya teman-teman. Makanya dia pakainya huwa. Huwa alal maktabi. Dia di atas, ala di atas ya. Al maktabi meja. Aina sa'ah? Aina sa'ah? Aina sa'atu? Di mana jam? As-sa'ah artinya jam ya teman-teman ya. Nah, as-sa'atu ini di akhirnya ada tak marbutoh teman-teman. Berarti apa? Dia kalimat yang mu'annats. Dia kalimat yang perempuan. Nah, pakainya maka hiya. Hiya 'ala sariri. Dia di atas sarir artinya apa teman-teman? Ranjang. Dia di atas ranjang. Nah, inilah teman-teman huruful jar. Kaidah dari huruf jar ya teman-teman ya. Nah, ini setiap kalimat, nah ini teman-teman ya. Al-ghurfati, al-hammami, al-matbakhi, al-maktabi, as-sariri. Nah, setiap kata yang ada huruf jarnya, maka harokat terakhirnya harus kasroh. Kata kuncinya gimana tadi? Dilengserkan ya. Dipindah ke bawah. Nah, kalimat apa namanya? Harokat yang paling bawah kan, yang ditaruh di bawah kan adalah kalimat adalah harokat kasroh. Dan huruf jar ini teman-teman ya hanya dapat masuk kepada kalimat isim saja. Nah, dia hanya masuk kepada kalimat isim saja. Jadi tidak bisa masuk ke kalimat-kalimat yang lain. Dia hanya kalimat isim saja. Fi artinya di atau di dalam, bisa di dalam. Ala artinya adalah di atas ya teman-teman ya. Ala artinya di atas. Al-ghurfatu artinya ruangan. Al-hammamu artinya adalah kamar mandi. Al-matbahu artinya adalah dapur, teman-teman. Al-maktabu artinya adalah meja. As-sariru artinya adalah ranjang ya teman-teman ya atau tempat tidur. As-sa'atu artinya adalah jam ya teman-teman ya jam. Aina artinya di mana. Aina artinya di mana. Dia menanyakan tempat keberadaan sesuatu ya, baik orang ataupun benda. Aina Muhammad, di mana Muhammad? Aina Yasir, di mana Yasir? Aina Aminah, di mana Aminah? Aina kitab, di mana buku? Aina sa'ah, di mana jam? Tayyib. Tadi ya teman-teman ya, huwa dan hiya ya teman-teman ya. Huwa artinya adalah dia laki-laki, sementara hiya artinya adalah dia perempuan. Dia perempuan. Tayyib. Naam. Al-an tamarin. Ajib anil as'ilati al-atiyah. Tayyib. Erfinawati. Hal anta ma'ana Erfinawati? Ya, Ustaz. Naam. Ya, mati lampu Ustaz, ambil center sebentar Ustaz. Sebentar. طيب من فضلك. خلاص Ustaz. خلاص طيب. نعم. رقم الأول يا أختي أين الكتاب؟ هو على المكتب. هو على المكتب. أين محمد؟ محمد هو في الغرفة. نعم. الثالث أين الساعة؟ هي على السرير. هي على السرير. على السرير. طيب. أين ياسر؟ ياسر هو في الحمام. هو في الحمام. أين آمنة؟ هي في المطبخ. نعم. Ya, matbakhi. Itu diqalqalah kan Ustaz? نعم قلقلة. Ya, matbakhi. طيب. الآن السادس. نعم جزاك الله خيرا يا أختي بارك الله فيك. طيب
Ukhti Ana, hal anta ma'ana? Ana? نعم أستاذ حاضرة. نعم. السادس رقم السادس. آمنة في الغرفة؟ لا هي في المطبخ. لا هي في المطبخ. طيب السابع. أياسر في المطبخ؟ لا هو في الحمام. نعم. الثامن. من في الغرفة؟ من في الغرفة؟ في الغرفة محمد. محمد. طيب التاسع. ومن في الحمام؟ في الحمام. في الحمام يا Sebentar, Ustaz. في الحمام ياسر. طيب نعم. رقم العاشر. ماذا على المكتب؟ على المكتب الكتاب. على المكتب الكتاب. طيب الآخر. ماذا على السرير؟ على السرير. Bentar, Ustaz, PDF-nya hilang. Bentar. طيب الساعة. على السرير الساعة. الساعة. نعم. طيب جزاك الله خيرا. نعم. نعم Ustaz. طيب ما في مشكلة. طيب أم الغفاري. ada أم الغفاري؟ أم الغفاري ada? طيب محمد يوسف. أخي يوسف أنت معنا؟ نعم أستاذ. طيب علي. اقرأ يا أخي يوسف من فضلك. المدرسة. نعم. في المدرسة. نعم. في البيت. نعم. البيت. نعم. الغرفة. نعم. الحمام. طيب. طيب نعم. في المطبخ. نعم. المكتب. حسنا. على المكتب. نعم. على الكرسي. طيب. السرير. نعم. على الكتاب. على الكتاب. نعم. في المسجد. في المسجد. نعم. طيب 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 طيب. نعم أحسنت. بارك الله فيك. طيب جزاكم الله خيرا. نعم. Taib, tulab, rahimani Allah wa iyyakum. Mungkin kita cukupkan sekian pembelajaran kita pada malam hari ini. Syukran jazakumullahu khairan pada semua yang telah berhadir. Masya Allah, antum mumtazun ayyuhal ikhwah wa ayyuhal akhwat. Uhibbukum fillah. Insyaallah. Kembali kami ingin mengingatkan teman-teman semua tentang tugas ya teman-teman ya. Tugas itu kami harapkan untuk dikerjakan diikuti dengan semaksimal mungkin. Karena apa teman-teman? Di situ di tugas-tugas itu sudah kami rangkum sebuah metode teman-teman. Dia metode yang mana metode tersebut memang sudah kami kaji ya selama bertahun-tahun dari dari kami kuliah dulu ya, kuliah dari para masyayikh ahli dalam bidang bahasa Arab. Nah, kenapa di situ ada mendengar, kenapa di situ ada menonton percakapan dan lain sebagainya? Itu memang seperti itu teman-teman, ada metode ya. Karena memang guna untuk menguasai bahasa Arab yang betul-betul dia seperti orang Arab asli ya teman-teman ya. Nah, otomatis kita harus mendengar teman-teman, mendengar bagaimana orang Arab berbicara, ya kita harus tahu perkataan-perkataan mereka yang betul bagaimana. Nah, seperti itu.
kebanyakan teman-teman ini pengalaman kami di pondok pesantren, kenapa kok bahasa Arab santri itu kadang padahal mereka di pondok kan berbahasa Arab full ya. Tapi kenapa kok bahasa Arabnya masih banyak kesalahan? Nah, karena apa? Bahasa Arab yang ada di santri, pondok pesantren, itu biasanya bahasa Arab yang dipaksa-paksakan. Nah, jadi mereka kan wajib berbicara dengan bahasa Arab. Nah, tetapi akhirnya menyalahi kaidah, padahal tidak seperti itu konteks kata-katanya, kalimatnya, tapi dipaksakan untuk menggunakan bahasa Arab. Nah, akhirnya disitulah kesalahan-kesalahan terjadi, tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan orang Arab itu berkata atau berbicara. Nah, dari situlah akhirnya kami membuat suatu kesimpulan ya teman-teman ya, membuat sistem bagaimana supaya orang Indonesia yang ingin belajar untuk berbahasa Arab itu memang betul-betul dari dasar, dari mendengarkan, dari melihat, menonton, menghafalkan kosakata dan lain sebagainya. Nah, maka kami pesankan untuk tetap semangat mengikuti rangkaian-rangkaian tugas yang diberikan. Baik. Insya Allah tidak memberatkan teman-teman, insya Allah bisa dikerjakan di waktu-waktu senggang. Baik. Insya Allah bisa difahami ya teman-teman ya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sekian pembelajaran kita pada malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Salatu wassalamu ala rasulillah. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wal akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, jazakumullahu khairan. Iya.